Mengapa aku hidup? Ini yang seringkali dipertanyakan oleh teman-teman yang masih single, yang mereka bingung kenapa mereka harus hidup. Arti hidupku, menurut Larry Julian dalam bukunya God is My Success, mengatakan bahwa rasa sakit akan membawa kita menuju tujuan hidup kita. Namun, itu hanya bisa didapat di dalam Kristus. Tanpa Kristus, tidak ada tujuan dalam rasa sakit. Sebaliknya, di dalam Kristus, rasa sakit itu justru akan memurnikan kita, seperti emas yang dimurnikan. Indah rencanamu, Tuhan, di dalam hidupku. Oke, jumpa lagi bersama dengan saya, Ronald, dalam channel Saluran Berkat. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang menemukan tujuan Tuhan dalam masa penantian. Dengan judul yang ketiga ini, yang keempat, mengapa aku hidup? Mengapa aku hidup? Itu seringkali dipertanyakan oleh teman-teman semuanya. Ada banyak para single yang masih lajang, ya memang single lajang ya teman-teman, yang mengalami kebingungan mengapa dia harus hidup, apalagi ketika dia mencapai umur yang sudah sangat, kalau mau dibilang sekitar 30, mau menjelang 40, mereka mulai bingung. Dia mungkin memiliki pekerjaan yang baik dalam keluarga dan keluarga yang baik, tetapi dia merasa hidupnya begitu kosong tanpa kehadiran seorang kekasih. Uang dan tabungan yang banyak itu juga tidak bisa menutupi kekosongan dalam hidupnya. Dan dia tidak mengerti bagaimana harus menggunakannya. Karena dia merasa bahwa hidupnya sangat kosong tanpa seorang kekasih. Karena untuk memenuhi kehidupannya sebagai single, semua telah lebih dari cukup. Waktu luang yang dimiliki tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan, melainkan menjadi siksaan karena meratapi kesendiriannya. Waktu ada libur, dia bingung. Libur ini mau dipakai untuk apa? Akhirnya dia tidur-tiduran aja. Dia tidak memiliki aktivitas yang bisa bermanfaat untuk dirinya. Karena dia melihat orang-orang ketika libur keluar dengan pasangannya, jalan-jalan dengan pacarnya, dengan keluarganya mereka. Sedangkan dia masih sendiri. Demikian, seringkali orang yang tidak mengetahui akan makna hidupnya tanpa sadar, pernikahan telah menjadi tujuan hidupnya. Ketika dia tidak mengetahui tujuan hidupnya, maka pernikahan menjadi tujuan hidupnya. Banyak orang yang memiliki konsep bahwa hidup sudah menjadi lengkap apabila dia sudah menikah dan memiliki anak. Tapi pada kenyataannya, sebuah pernikahan adalah sebuah titik baru perjalanan panjang bersama dengan orang lain. Ketika kita menikah, bukan kita sudah menyelesaikan tujuan hidup kita, tapi ketika kita menikah, itu adalah babak yang baru, sebuah lembaran yang baru, sebuah perjalanan yang baru bersama orang lain. Mungkin ketika kita masih single, perjalanan kita hanya sendiri, lembaran kita tentang hidup kita tentang sendiri. Tetapi ketika kita sudah menikah, maka sebuah perjalanan baru lagi yang kita buka bersama orang lain. Itu bukanlah suatu titik akhir yang harus dicapai. Menikah bukanlah sebuah titik akhir untuk kita capai. Setelah menikah, terus gimana? Kita mati? Jadi sebenarnya dalam sebuah pernikahan itu adalah rencana lain, bukan tujuan akhir. Jika orang menjadikan pernikahan sebagai tujuan hidupnya, maka setelah dia menikah dan memiliki anak, dia juga akan bingung. Dia akan bingung mengapa dia harus hidup. Jika dia masih single dan belum menikah, dia bingung, kenapa saya belum menikah? Lalu dia bingung, kenapa dia harus hidup kalau tidak menikah? Lalu ketika dia menjadikan pernikahan adalah tujuan hidupnya, ketika dia memiliki sebuah pernikahan yang indah dan memiliki anak, dia akan bingung. Dia akan bingung lagi, teman-teman. Dia akan lebih bingung lagi karena masalah yang datang silih berganti. Itu yang seringkali kita lihat bahwa banyak orang yang sudah menikah tapi masih bingung. Sebenarnya saya menikah ini untuk apa? Lalu dia mengatakan bahwa lebih baik sendiri, lebih baik tidak menikah. Dia mengatakan kepada orang-orang yang belum menikah, sebaiknya jangan menikah dulu. Seperti itu. Dia menjadi bingung akan pilihannya dan putusannya, seperti itu. Ketika masalah dalam pernikahan datang silih berganti dan banyak hal yang tidak terjadi sesuai dengan impiannya, dia akan kembali bingung mengapa dia harus hidup. Itulah sebabnya mengetahui tujuan hidup kita adalah sesuatu yang sangat penting. Teman-teman, mungkin kita sediakan waktu kita 5 menit ini, kita merenungkan kembali apakah tujuan hidup saya. Mungkinkah teman-teman sudah menemukan tujuan hidupnya? Ketika dulu saya pernah mengajar di Surabaya, saya bertanya kepada mahasiswa, apa tujuan hidup kalian? Lalu mereka menjawab, tujuan hidupnya ya dia menjadi anggota DPR.
Oke, pertanyaan selanjutnya. Apabila kamu sudah menjadi anggota DPR lalu meninggal, berarti sudah tercapai kan gitu. Tidak ada penyesalan. Dia bilang, tidak, jangan dulu meninggal. Setelah jadi anggota DPR, saya mau jadi ini, saya mau jadi itu, mau jadi bupati, mau jadi gubernur. Berarti tujuan hidup kamu sebenarnya apa? Karena tujuan hidup, ketika kita memiliki suatu tujuan hidup, maka ketika tujuan itu tercapai, mati pun kita rela. Seperti itu. Kita ikhlas gitu. Ketika kita sudah mencapai tujuan itu, maka ketika kita dipanggil pulang ke rumah Bapa, kita akan ikhlas, tersenyum gitu. Karena sudah mencapai tujuan. Tujuan adalah akhir. Seperti itu. Jadi kalau kita memiliki tujuan hidup, berarti akhir hidup kita. Dan setelah kita mencapai itu, lalu kita mengakhiri hidup kita. Hidup kita berakhir pun kita akan senang. Kita tidak merasa belum puas. Oleh karena itu kita harus mengetahui apa tujuan hidup kita. Itu sebabnya mengetahui tujuan hidup kita adalah sesuatu yang sangat penting bagi semua orang. Tanpa tujuan hidup kita akan berputar-putar tanpa arah. Tanpa tujuan hidup kita hanya menjadi serentetan tuntutan dengan aktivitas yang melelahkan. Tanpa tujuan hidup, kita akan tidak memiliki alasan untuk bangkit dari keterpurukan dan melanjutkan perjuangan hidup. Tanpa tujuan hidup, kita tidak melakukan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup kita. Kira-kira teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan channel ini, satu pertanyaan saya, apakah tujuan hidup teman-teman? Apakah teman-teman sudah menemukan tujuan hidup teman-teman? Karena tanpa tujuan hidup, kita akan bingung kemana kita harus melangkah. Dalam buku Larry Julian dalam bukunya God is My Success mengatakan bahwa rasa sakit akan membawa kita menuju tujuan hidup kita. Namun itu hanya bisa didapat di dalam Kristus. Tanpa Kristus tidak ada tujuan dalam rasa sakit. Sebaliknya di dalam Kristus rasa sakit itu justru akan memurnikan kita, menguji ulang semua motivasi dan impian kita. Rasa sakit akan membentuk karakter, membuat kita semakin menemukan Tuhan, dan bahkan membuat kita menemukan tujuan hidup. Semua itu hanya bisa terjadi jika kita mau datang dan mendekat kepada Tuhan. Seringkali kita lupa, teman-teman, kan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita lupa bahwa kita ini hanyalah ciptaan dan bukan pencipta. Inilah yang seringkali kita lupa, Bapak, teman-teman ya. Kita lupa bahwa hidup ini bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Kita kerap kali lupa bahwa kita bukanlah pemeran utama dalam kehidupan ini, melainkan Tuhan semata. Tuhanlah yang menjadi pemeran utama dalam hidup kita. Kita juga lupa bahwa hidup yang kita miliki saat ini hanyalah sementara untuk sebuah tujuan yang kekal. Kita hidup bukan untuk meraih semua yang terbaik di dunia ini, melainkan untuk menemukan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan kehendaki. Kita adalah rekan sekerja Allah untuk melakukan pekerjaannya yang telah dipersiapkan bahkan sebelum kita ada di dunia ini. Mungkin kita ingin berontak dan mengatakan, aku lelah. Mengapa aku harus memikirkan hal yang Tuhan kehendaki dalam hidupku? Seringkali kita berpikir seperti itu, teman-teman. Mengapa aku harus memikirkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupku? Mengapa Tuhan tidak mendengarkan apa yang menjadi impianku? Mengapa jalan hidupku berbeda dengan orang lain? Aku hanya hidup satu kali, dan untuk itu aku ingin mendapatkan semua yang terbaik dan terindah dalam hidup ini. Sobat, kita tinggal di dunia ini, dan dunia ini mengajarkan kita bahwa kitalah yang menjadi pusat dalam kehidupan ini. Orang lain, bahkan Tuhan sendiri, harus membuat kita nyaman dan bahagia. Kita memaksakan situasi dan kondisi yang ada ini, teman-teman, bahwa kita harus nyaman. Kalau kita tidak nyaman, maka kita akan mencari kenyamanan. Sehingga kita memaksa semua orang harus membuat kita nyaman. Bahkan Tuhan pun harus membuat kita nyaman. Itulah yang diajarkan oleh dunia. Kita diajarkan bahkan untuk mempergunakan segala sesuatu, bahkan peralatan Tuhan untuk meraih semua yang kita inginkan. Ya, itulah yang didengungkan siang dan malam oleh dunia ini. Tanpa sadar, konsep itulah yang kita pegang. Dan ketika kita memegang konsep itu, maka inilah yang sesungguhnya terjadi. Di sini kita akan melihat sebuah ilustrasi di mana ada seorang wanita bernama Kristi dan Eve. Kristi dan Eve ini mereka sangat berteman baik. Namun karena Kristi dan Eve ini sangat berteman baik, maka mereka bekerja sama. Dan satu kali Kristi meninggalkan Eve untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Namun Eve menyalahgunakan kepercayaan yang sudah diberikan oleh Kristi, sehingga dia melakukan suatu tindak fraud korupsi seperti itu di dalam perusahaannya Kristi. Dan Kristi sangat kecewa
kepada Eve, mengapa Eve melakukan hal itu. Padahal mereka adalah seorang sahabat. Memang sungguh menyakitkan ya teman-teman, apabila kita memiliki sahabat dan sahabat itu menyakiti kita. Sehingga ketika kita melihat peristiwa yang terjadi bahwa ketika lingkungan sekitar kita tidak membuat kita nyaman dan orang-orang di sekitar kita tidak membuat kita bahagia, seringkali kita mencari kebahagiaan, kita mengupayakan kebahagiaan. Bagaimana caranya kita harus membuat diri kita bahagia. Sehingga banyak orang yang telah jatuh ke dalam narkoba seperti itu hanya karena mereka membutuhkan kebahagiaan. Tapi lingkungan sekitar tidak memberikan mereka kebahagiaan. Sehingga mereka harus lari ke narkoba seperti itu. Teman-teman, sepenggalan cerita gambaran tentang Allah kita, Bapak mana yang rela menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menderita menggantikan orang yang bukan siapa-siapa. Orang yang bukan siapa-siapa itu adalah kita. Tuhan telah datang ke dunia ini, Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, menyerahkan ke dalam dunia ini, mati untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau mau dipikir kita ini siapa? Kita bukan siapa-siapa. Tetapi ternyata kita sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga Tuhan lebih memprioritaskan kita. Seringkali cerita Kristi dan Eve di atas ini adalah sebuah kisah ilustrasi. Mari kita menyelami perasaan Kristi, bagaimana rasanya dikhianati oleh sahabat sendiri yang sangat kita sayangi. Bagaimana rasa orang kepercayaanmu ternyata menyalahgunakan kepercayaan dan melakukan kejahatan. Sedih, kecewa, tetapi mungkin itulah sedikit gambaran apa yang dirasakan Tuhan kepada kita. Ketika Tuhan sangat mengasihi kita, namun kita melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan tidak menciptakan kita dengan asal-asalan atau tanpa maksud. Tuhan merencanakan kita dengan indah dan penuh tujuan. Tuhan memberikan kita sebuah talenta dan kemampuan agar kita dapat memakainya untuk mewakilinya menguasai bumi ini. Sadarlah kita bahwa itu semua adalah hak istimewa dan kepercayaan besar yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti Eve yang disekolahkan oleh ayah Kristi, itu adalah sebuah anugerah. Ketika Kristi memberikan kuasa kepada Eve untuk mengelola perusahaan selama Kristi pergi, itu adalah sebuah kepercayaan amat besar yang diberikan. Namun apa yang terjadi ketika kepercayaan dan hak istimewa yang diberikan Eve justru memakainya untuk kepentingannya sendiri. Eve sudah bosan menjadi orang kedua, dia lelah berada di bawah bayang-bayangan Kristi. Itulah awal dari pengkhianatan. Itu juga yang kerap kali terjadi dengan kita. Ketika kita lelah berada di bawah bayang-bayang Allah, disitulah titik awal pemberontakan kita. Ketika kita ingin menjadi pusat kehidupan kita sendiri, itulah dosa. Ketika kita ingin menjadi pusat perhatian, dan kita berpusat pada diri kita sendiri. Hanya untuk mencapai yang terbaik dalam hidup ini bagi kita sendiri, itulah yang menyakitkan hati Tuhan. Kita ingin menjadi orang kaya dan terkenal, kita ingin menjadi orang nomor satu, semuanya berfokus pada diri kita sendiri. Berfokus pada self-centris, ya. Berpusat pada diri kita sendiri, bukan berpusat kepada Tuhan, tapi berpusat pada diri kita sendiri. Dunia mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang sukses, untuk bahagia, untuk kebahagiaan kita sendiri tanpa kita sadari. Itulah dosa, yaitu ketika kita menjadi yang terutama. Adam dan Hawa juga jatuh ke dalam dosa ketika mereka mementingkan diri mereka sendiri. Mereka ingin menjadi sama dengan Tuhan. Ketika ingin menjadi sama dengan Tuhan, mereka berpusat pada diri mereka sendiri. Mereka tidak mendengarkan lagi apa yang menjadi larangan Tuhan, tapi mereka ingin menjadikan diri mereka sama dengan Tuhan. Itulah awal kejatuhan manusia.
Dosa adalah ketika kita menggeser posisi Tuhan dengan apapun, entah itu pasangan hidup, kesenangan, ketenaran, kekuasaan, atau diri kita sendiri. Ketika kita menggeser posisi Tuhan dari hati kita, kita telah mengkudeta Tuhan, dan itulah dosa. Jadi apabila teman-teman mau menggantikan posisi Tuhan dengan sesuatu, maka teman-teman sudah jatuh dalam dosa. Jangan salah kaprah. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita tidak boleh sukses, kaya, terkenal, menikah, dan bahagia. Tentu saja itu boleh. Karena kita semuanya pantas berbahagia. Tetapi sebagai umat Allah, kita menyadari bahwa apapun yang kita miliki berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan menganugerahkan kepada kita kepintaran, kekayaan, kekuasaan, kecantikan, bahkan kehidupan rumah tangga, itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita semata. Yang tetap menjadi pusat dari hidup kita adalah Tuhan, bukan diri kita. Itu yang seringkali kita kecolongan di situ, teman-teman. Kita selalu berfokus pada kebahagiaan kita, kesenangan kita, kemuliaan kita. Tapi biarlah apapun yang kita lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Teman-teman, kita adalah orang-orang yang layak dimurkai oleh Allah dan dibinasakan, justru memperoleh pengampunan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kepada barang siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Teman-teman, lewat semua hal ini, satu hal yang saya sadari, betapa pentingnya kita mengetahui untuk apa kita hidup. Waktu terus berlari dengan kencang, tanpa terasa, tahun demi tahun akan terus berlalu. Jika kita tidak tahu mengapakah kita hidup, maka kita akan banyak membuang waktu kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Panggilan hidup yang pernah saya temukan di dalam Tuhan, yaitu memberikan arah dan semangat. Bagaimana saya menjalani hidup ini meski tanpa seorang kekasih. Fokus saya hanya kepada Tuhan. Walaupun saat ini belum diberikan seorang kekasih, saya tetap berfokus pada Tuhan. Ya, memiliki kerinduan untuk memiliki seorang kekasih, ya, setiap kita pasti memiliki kerinduan. Tetapi panggilan hidup saya jelas, membuat saya tetap untuk berkarya dan tidak kehilangan arah. Saya memiliki tujuan yang jelas, kemana saya harus melangkah. Bahkan lewat pengalaman buruk pun, Tuhan bisa menjadikan berkat menjadikan kita menjadi berkat untuk orang lain. Ingatlah bahwa suatu hari kelak nanti kita akan berdiri di hadapan tata Allah untuk mempertanggungjawabkan semua talenta, uang, dan waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sudah siapkah kita untuk mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan? Baik waktu kita, tenaga kita, uang kita, kekayaan kita yang sudah Tuhan titipkan ini. Dan ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan akan tersenyum dan berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia." Indah bukan, teman-teman? Maukah kita mendengarkan itu semuanya ketika nanti kita pulang ke rumah Bapa? Ya, kita harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan hidup kita harus jelas. Kemana harus kita melangkah? Dan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Teman-teman, kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih. Saya harap melalui video ini kita boleh menemukan tujuan hidup yang sudah Tuhan berikan atau Tuhan tanamkan dalam setiap kita. Dan saya percaya bahwa tujuan hidup kita ialah untuk mempermuliakan nama Tuhan, walaupun kita belum bisa menikah ataupun belum memiliki pasangan pada saat ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.